Oke, eh, kita ketemu lagi untuk materi berikutnya. Setelah materi yang sebelumnya sudah saya record juga. Jadi ini yang saya akan sampaikan untuk materi selanjutnya adalah terkait dengan rekrutmen dan seleksi. Jadi nanti ada untuk tugasnya silakan dikumpul. Nanti setelah ini juga akan ada tugas lagi untuk masing-masing kelompok. Bentar. Oke. Oke, ini kita skip aja. Ini subtopiknya yang akan kita bahas terkait dengan rekrutmen dan seleksi. Jadi mungkin untuk teori-teorinya tidak akan banyak saya sampaikan. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Jadi pengertian rekrutmen itu apa, gitu ya, berdasarkan para ahli. Ada proses identifikasi, pengumpulan calon pelamar, kemudian aktivitas mencari dan memikat pelamar pekerja. Jadi rekrutmen itu adalah proses apa ya bahasa Indonesia rekrutmen ya. Jadi proses mendapatkan eh, apa tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ini jadi menurut tenaga ahli, para ahli. Jadi tadi sudah dua, ini lagi satu. Rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial, gitu ya. Jadi aktivitas rekrutmen mempengaruhi beberapa keputusan, yaitu berapa orang yang melamar, jumlahnya, berapa banyak, tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Makanya tadi ada analisis pekerjaan, jadi kita tahu kebutuhannya, tipe orang yang melamar, kualifikasinya apa, dan kemungkinan pelamar akan diterima untuk mengisi jabatan yang ditawarkan. Seberapa besar chance-nya dia diterima. Jadi kan kayak orang sekarang tuh lagi rame-ramenya CPNS gitu ya. Jadi misalnya di CPNS dibutuhkan 2 orang yang lamar 1.000, jadi chance-nya kecil ya. Cuman ada chance, ada kesempatannya ada, cuman memang kecil gitu. Nah, aktivitas rekrutmen dimulai sejak calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran diserahkan dan hasilnya dikumpulkan pelamar untuk diseleksi. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan rekrutmen gitu ya. Tujuan rekrutmen pada dasarnya rekrutmen sumber daya itu tujuannya adalah memikat pelamar yang berbobot dan berminat. Ya, kalau dia berbobot tidak berminat, ya tidak terekrut ya. Jadi harus berminat dan dia berbobot, jadi terkualifikasi. Jadi ada value-nya orang tersebut. Ya, sekarang kan orang minat kerja banyak, cuman skill nggak punya gitu ya. Jadi yang tujuannya yaitu untuk memperoleh orang-orang yang memiliki skill yang dibutuhkan. Kemudian untuk mendapatkan karyawan yang baik dan loyal terhadap perusahaan. Ya, jadi ada hard skill, ada soft skill namanya ya. Hard skill kita bagus, tapi soft skill kita tidak bagus atau buruk, itu nol juga nilainya. Jadi zaman sekarang attitude itu kadang, mohon maaf ya, zaman sekarang itu attitude sangat kurang. Banyak sekali attitude-attitude anak-anak yang eh, kayak tidak tahu sopan santun gitu banyak ya. Jadi mari kita sama-sama belajar soft skill yang baik. Bagaimana kita beretika menghadapi orang sopan santun yang baik supaya walaupun kita pintar gitu ya secara skill, tapi kalau misalnya itu kita jelek itu juga akan mempengaruhi performa. Jadi jangan jangan heran kalau ada orang yang dia lulusan Harvard lah, lulusan apalah IP-nya 4,0, kemudian lulusan apa universitas ternama terkenal nomor satu dunia, tapi soft skillnya etikanya nggak ada, percuma. Jadi kalau misalnya dia tidak diterima, misalnya lamarannya, dia marah-marah, dia bilang, kenapa saya nggak diterima? Padahal saya pinter. Ya mungkin dia harus introspeksi diri, mungkin saja soft skillnya atau attitude-nya dia tidak bagus gitu ya. Jadi orang beretika itu jauh lebih dibutuhkan saat ini gitu ya. Skill itu utama, tapi etika itu nomor satu gitu ya. Terus yang ketiga meningkatkan citra umum perusahaan. Jadi tujuannya memang mendapatkan orang yang loyal, orang yang skillnya bagus, sehingga citra perusahaan juga menjadi baik. Jadi terkenal gitu ya, terkenal perusahaan A itu. Jadi kita pilih perusahaan A untuk mengerjakan pekerjaan kita karena memang perusahaan A ini memiliki citra pekerjaannya bagus akibat tenaga kerjanya profesional dan skillnya juga mumpuni gitu ya.
Eh, Prinsip rekrutmen itu adalah untuk karyawan direkrut sesuai kebutuhan hasil analisis pekerjaan. Kemudian jumlah karyawan direkrut sesuai jumlah pekerjaan yang telah dianalisis, biaya perekrut yang efisien, perencanaan dan pelaksanaan perekrutan yang strategis dan fleksibel, mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku. Ini prinsipnya, ini sebenarnya rekrutmen itu sama kayak kita apa ya namanya, investasi. Jadi kita harus keluar modal di awal dulu ya. Karena rekrutmen itu nggak gratis. Rekrutmen itu pasti ada biayanya. Makanya zaman sekarang itu sudah cukup dipermudah. Sudah banyak apa namanya aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk melamar pekerjaan. Kalau zaman dulu itu orang lamar kerja kan masih pakai baca koran dulu. Ada lowongan nggak di koran. Nanti udah ada dikirim. Nggak tahu ya apakah dari kalian tuh pernah nggak namanya ngirim surat ke PO Box gitu ya. Kalau dulu itu ngirimnya ke PO Box apa-apa-apa gitu. Ada PO Box 3001, terus dikirimnya kemana? Ke Jakarta, pakai perangko, eh, apa nulis surat dengan tulis tangan gitu. Tidak secanggih sekarang. Sekarang kirim email, eh, kemudian bisa melalui aplikasi-aplikasi pihak ketiga gitu. Seperti apa namanya? Apa ya aplikasi pencari kerja itu Jobstreet gitu. Apalagi ya, jadi banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang mempermudah eh, apa orang melamar dan informasinya pun lebih masif. Kalau dulu terbatas orang di Bali mungkin bisa baca koran cuma Bali Post doang. Atau apa sih yang koran-koran yang masuk? Ya misalnya ya orang di Bali mencari kerja yang lokasinya di Bali pasti bukanya Bali Post gitu ya. Kalau misalnya orang yang di Jawa mungkin Jawa Post. Ya hal-hal kayak gitu. Jadi dulu keterbatasan informasi, kemudian orang kalau mau buat lowongan pekerjaan di koran itu, kalau kalian pernah tahu, kalau mau memasang iklan di koran itu dihitungnya per huruf. Jadi bagaimana membuat iklan itu, sorry, membuat apa namanya pengumuman rekrutmen atau lowongan pekerjaan itu seminimal mungkin, tapi informasinya dapat ditangkap dengan baik. Nah, sulit kan? Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu gampang. Jadi di Instagram juga ada, di mana ya namanya platform-platform digital gitu juga banyak untuk rekrutmen. Jadi sekarang sudah sangat dipermudah ya, saking masifnya informasi. Kemudian alternatif rekrutmen, gitu ya. Kenapa sampai dilakukan rekrutmen gitu maksudnya? Jadi karena adanya kerja lembur. Jadi kalau misalnya sudah ada indikasi pekerjaan itu lembur, artinya perusahaan itu kan membutuhkan tenaga ekstra, ya, ya kan? Ya kita sepakat ya. Kalau dia tidak butuh tenaga, buat apa dia lembur? Buat apa dia ngelemburin karyawannya? Berarti artinya ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu sehingga karyawannya harus dilemburin. Kalau dilemburin, itu artinya dia butuh tenaga tambahan. Makanya dia melakukan rekrutmen terhadap untuk membantu mengisi pekerjaan tersebut supaya tidak dilemburin gitu. Kemudian yang kedua menggunakan jasa subkontraktor. Atau ini kalau yang subkontraktor ini kita rekrutmennya istilahnya kita kalau kontraktor itu kan bisa melaksanakan pekerjaan biasanya yang sifatnya basic-basic aja ya. Kalau ada pekerjaan yang sifatnya spesialis kayak kaca gitu ya, pekerjaan kaca itu biasanya disubkonkan. Misalnya pekerjaan kalau di Bali itu ukiran-ukiran Bali, ornamen-ornamen Bali kan nggak kalau kontraktor general kontraktor gitu kan nggak bisa ya. Kita pasti akan rekrut orang yang memang memiliki keahlian untuk di bidang itu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kita. Kemudian pekerja sementara atau temporary employee. Jadi kalau misalnya ada event, ada pekerjaan yang memang ini istilahnya kayak kalau di pemerintah tuh honorer. Jadi sementara atau orang training gitu ya sementara yang jadi sifatnya bukan pegawai tetap tapi outsourcing. Jadi bisa bisa dihentikan kontrak bukan kontraknya ya. Ya kontrak kalau kita bilangnya bisa dihentikan kontrak kerjanya kapan saja. Misalnya cuman di kontraknya 3 bulan gitu. Nanti setelah 3 bulan yang tergantung kalau diperlukan diperpanjang, kalau enggak ya sudah dihentikan. Jadi bukan pegawai tetap. Kalaupun dihentikan dia tidak mendapatkan hak pesangon seperti itu.
Kemudian ada employee leasing. Itu mirip-mirip ya sama pekerja sementara. Proses dan sumber rekrutmen itu biasanya berdasarkan perencanaan, ya kan kita udah bahas di sebelumnya, itu tentang berapa jumlahnya, kapan, kriterianya apa saja, dan tujuan dari rekrutmen tuh ngapain gitu. Ini kan berdasarkan kebutuhan kan. Kemudian strategi rekrutmennya itu perlu diketahui juga di mana dilakukan rekrutmen, bagaimana caranya, dan kapan waktunya. Di mananya ini kan bisa secara Zoom meeting. Kalau sekarang ya mudah nggak usah ke tempatnya. Zoom meeting aja bisa. Jadi orang interview melalui laptop gini ya. Jadi face to face-nya digital gitu. Ya, terus bagaimana prosesnya? Ada walk-in interview, ada interview secara itu tadi, Zoom meeting tadi, ada yang memang hanya perlu portofolio aja gitu ya. Itu ada ketentuannya biasanya. Dan sumber rekrutmennya dari mana? Internal atau eksternal. Kalau internal biasanya itu adalah sifatnya mutasi. Jadi misalnya ada di divisi A, gitu dia punya di divisi A itu ada timnya ada 10 orang, divisi B ada 5 orang, divisi B ini membutuhkan tenaga gitu, jadi mungkin dia akan diambil dari divisi A tapi harus diseleksi juga, nggak sembarangan dicomot-comot aja, diseleksi juga sesuai kebutuhan divisi B tadi yang kekurangan. Ya, jadi nanti disesuaikan. Jadi ada rekrutmen di internal perusahaan. Kalau eksternal ya seperti rekrutmen pada umumnya, ada lowongan pekerjaan, kemudian dilakukan interview seperti itu. Kemudian dilakukan seleksi dan penyaringan. Nah, ini contoh proses dan sumber rekrutmen yang dari buatkan Bagan ya. Jadi sumbernya diketahui, metodenya juga diketahui, apakah internal atau eksternal. Kalau internal itu harus ada rencana suksesi, job posting, pembantuan pekerja, keluarga pekerja atau promosi dan mutasi. Kalau eksternal itu apakah dalam negeri atau luar negeri ya biasanya lulusannya kan kebutuhannya tergantung ya. Kalau perusahaannya internasional ya pasti pasti kemungkinannya membutuhkan lulusan luar negeri. Ya dalam negeri bukan berarti jelek ya, tetap bagus juga, cuman kebutuhannya apa dulu gitu. Jadi harus tahu pelamarnya siapa, lembaga pendidikannya bagaimana, rekomendasi karyawannya bagaimana, agen tenaga kerja, organisasi profesi, iklan dan lain-lain. Kemudian sumber rekrutmen dari luar organisasi itu biasanya ada berupa kantor penempatan tenaga kerja. Jadi ada kita ambilnya kayak dari kalau apa ya kayak babysitter itu kan ada kayak tempat eh, tenaga kerja khusus babysitter. Kalau mau nyari babysitter itu ke sana. Apa istilah namanya ya saya lupa juga. Jadi kalau mau nyari babysitter tuh nggak perlu buka lowongan atau apa. Jadi ada penyalur babysitter gitu ya. Jadi ada penempatan tenaga kerja yang misalnya membutuhkan tenaga kerja tersebut bisa kita ke sana nyarinya untuk eh, apa namanya mendapatkan tenaga kerja yang kita butuhkan. Kemudian dari yang kedua dari lembaga pendidikan ya kita ini dari Politeknik Negeri Bali ini ada lembaga pendidikan. Biasanya nanti akan ada industri-industri itu yang akan datang kemudian menawarkan kami ada lowongan nih, kami ada apa namanya mau membuka lowongan untuk anak-anak politeknik mungkin bisa diinformasikan kemudian nanti mahasiswanya bisa mengirimkan lamaran biasanya kita akan tembak untuk anak-anak yang semester akhir jadi pada saat sambil dia nyusun mungkin bisa ngelamar eh, jadi tamat langsung dapat kerjaan. Kemudian ada walk-in interview yang tadi saya bilang. Jadi walk-in interview ini kayak semacam job fair. Jadi ada kalau kalian pernah tahu job fair ya, job fair itu kayak misalnya di mall di mana itu mereka buka semacam pameran pekerjaan. Jadi beberapa industri atau beberapa perusahaan itu di sana ada booth-boothnya, ada bukan tenda ya, ada booth gitu. Mereka di sana, kita kita yang datang ke sana, kemudian menawarkan, bertanya, ada lowongan apa? Kita sambil bawa CV, sambil menanyakan apakah cocok nggak. Jadi kayak jodoh-jodohan gitu ya kalau walk interview. Kemudian ada pengiklanan yang tadi saya sebutkan juga. Ada rekomendasi, ini biasanya rekomendasi dari temennya gitu misalnya si A itu punya rekomendasi si perusahaan membutuhkan tenaga apa gitu ya butuh QS gitu misalnya si A ini QS terus oh saya punya nih temen QS dia apa namanya berpengalaman dan lain sebagainya ada rekomendasi kemudian nanti dipanggil untuk dilakukan wawancara ada nepotisme nepotisme itu biasanya tidak selalu buruk ya nepotisme itu ya walaupun
memang kalau kita dengar nepotisme tuh konotasinya pasti negatif. Nepotisme itu bisa ya sama seperti rekomendasi sifatnya. Jadi ada orang dalam, misalnya pihak keluarga, tapi kan memang jika kalian itu punya perusahaan contohnya, kalian pasti akan mempersiapkan perusahaan itu untuk diteruskan oleh keturunan, anak, anak atau istri atau pasangan dan lain sebagainya. Jadi pasti diharapkan pendidikan dari keluarganya itu pasti sejalan dengan perusahaan tersebut. Itu tuh sifatnya nepotisme ya. Kemudian ada leasing, serikat buruh, asosiasi profesi, dan open house. Jadi ini ada beberapa metode-metode atau sumber rekrutmen di luar organisasi. Kelebihan rekrutmen dari sumber internal gitu, yang tadi kan eksternal tuh. Yang pertama memberikan motivasi yang lebih baik. Jadi kayak yang kenaikan jabatan itu termasuk rekrutmen ya dalam sumber internal. Jadi kita cari misalnya kepala atau koordinator apa atau manajer bidang apa gitu. Kualifikasinya apa? Kan pasti orang-orang yang ingin naik jabatan dia apa namanya jenjang karirnya meningkat, dia pasti akan mencoba melamar di posisi tersebut di internal perusahaan. Kemudian yang kedua memberikan kesempatan promosi yang lebih besar pada karyawan lama, meningkatkan moral kerja dan komitmen, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menilai kemampuan, memungkinkan karyawan melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian kelemahan rekrutmen dari sumber internal, itu yang menciptakan pola pikir dan ide yang sempit. Karena dia di situ-situ aja gitu ya. Jadi orang-orang itu aja. Kemudian yang kedua menimbulkan persoalan politis dan persaingan antar karyawan. Jadi nanti ada kecemburuan, kenapa dia yang dipilih, kenapa nggak saya atau apa gitu. Jadi ada persaingan dan politisi di sana. Membutuhkan program pengembangan manajemen yang lebih baik. Jadi biasanya kalau ada satu orang dengan kemampuan yang maksudnya di satu bidang pekerjaan itu saja kemudian dipindahkan ke bidang yang lain, itu membutuhkan ekstra waktu lagi gitu ya untuk mengajarkan dan lain sebagainya. Nah, kelebihan untuk rekrutmen eksternal itu memberikan ide dan pandangan baru karena akan bertemu dengan orang-orang baru dengan pemikiran-pemikiran baru. Kemudian yang kedua memungkinkan karyawan untuk melakukan perubahan tanpa berkepentingan. Kemudian yang ketiga tidak banyak perubahan hierarki organisasi yang ada sekarang. Jadi ya udah nambah aja pegawai baru tanpa mengubah. Jadi si A itu tetap dengan job desk-nya, tidak perlu dia mengubah job desk-nya menjadi job desk-nya si B gitu ya karena sudah ada orang luar yang mengisi job desk-nya si B gitu misalnya. Kelemahan rekrutmen dari sumber eksternal, waktu yang hilang untuk penyesuaian, ini jadi kan masa training. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa dan tidak sesuai dengan kebutuhan, cut, cari lagi yang baru sampai menemukan orang yang sesuai itu kan makan waktu. Ya itu ya jadinya apa namanya panjang waktunya gitu. Kemudian menghancurkan insentif karyawan yang ada untuk berjuang meraih peluang karena sudah diambil posisinya dengan orang luar. Kemudian yang ketiga, tidak ada informasi yang tersedia mengenai kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan organisasi baru. Ini ada seleksi dan tahapan seleksi. Jadi seleksi itu merupakan tindak lanjut dari proses rekrutmen yang dilakukan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima untuk mengisi lowongan yang ada. Habis rekrutmen kita seleksi nih, ya. Kayak CPNS sekarang kan diseleksi gitu ya. Siapa yang lolos berdasarkan apa, ada standar nilainya, dia harus passing grade atau apa gitu. Nanti udah lolos seleksi, ada wawancara gitu. Cuman kalau PNS itu nggak ada training ya. Kalau udah lolos ya udah. Kalau memang ternyata saat dia pelaksanaannya nggak bagus, sudah ada telanjur gitu ya. Kemudian tahapan seleksi itu ada evaluasi persyaratan, kemudian testing, wawancara dan ujian fisik. Ujian fisik ini bukan bukan dihajar ya. Jadi ujian fisik ini ya lihat kemampuan skillnya seperti apa. Jenis-jenis seleksi itu ada seleksi administrasi, seleksi tertulis, IQ, EQ, minat bakat, achievement. Kemudian seleksi tidak tertulis meliputi wawancara, praktek, kesehatan, atau medis. Jadi biasanya kalau misalnya kalian pernah dengar juga, pada saat orang melamar tuh dia minta SKCK, surat keterangan sehat. Nah itu salah satunya yang seleksi tidak tertulis. Jadi itu untuk menegaskan kondisi seseorang gitu ya, apakah dia pernah melakukan kriminal. Kan SKCK itu tertulis ya, pernah melakukan kriminal atau tidak. Kemudian di surat keterangan sehat itu apakah dia buta warna atau enggak gitu kan tergantung job desk-nya sekarang. Kalau misalnya dia jadi polisi, dia buta warna,
pasti dia nggak keterima, dia gagal gitu ya. Kalau polisi itu nggak boleh buta warna, jadi dia nggak bisa bedain lampu merah, lampu traffic light ya, merah, hijau, kuning dia nggak bisa bedain. Nah itu yang bahaya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang krusial gitu, yang tidak boleh buta warna, ya pasti langsung seleksinya gagal untuk administrasi yang tidak tertulis tadi kesehatan. Kemudian ada seleksi yang tertulis tuh IQ, EQ, minat bakat, achievement. Kalau IQ mungkin kalian sering dengar itu adalah kemampuan intelijensi atau kemampuan logika, berpikir, memecahkan masalah gitu ya. Kalau ada masalah, eh, ini arahnya kemana? Saya harus ngapain gitu ya. Seberapa cepat orang ini memikirkan solusi untuk sebuah masalah. Kalau EQ itu yang tadi yang kita bahas terkait dengan etika, empati, simpati, eh, soft skill gitu ya, kepedulian terhadap sesama, apa namanya, sopan santun gitu, itu masuk dalam EQ. Jadi walaupun Anda pintar, tapi kalau misalnya etika Anda buruk, maka itu bisa jadi salah satu penilaian yang menggagalkan Anda gitu ya. Makanya pintar itu penting, tapi ingat etika juga penting nomor satu. Jadi jangan ditinggalkan. Kemudian instrumen seleksi itu macam-macam. Ada surat-surat rekomendasi, borang lamaran, tes kemampuan ya, tes potensi akademik itu biasanya kemampuan IQ di sana, bahasa Inggris, apa namanya, matematika. Karena matematika itu adalah menguji logika seseorang gitu. Ya. Walaupun dalam keseharian kita tidak menggunakan Pitagoras, kita tidak menggunakan trigonometri, kita tidak menggunakan log, apa namanya, integral gitu, kita nggak pakai. Cuman dengan kita belajar itu logika kita biasanya akan terasah. Logika kita, kemampuan kemampuan apa namanya, matematika kita tuh terasah, cepat kita menghitung gitu ya. Tes kepribadian gitu. Jangan-jangan orang ini psikopat atau enggak gitu. Kepribadian itu perlu tuh ya, tes kepribadian dan psikologi itu. Jadi dia pintar, etikanya bagus, tapi orangnya psikopat, bahaya juga. Kemudian ada wawancara, assessment center atau simulasi. Jadi kalau dia dia ngaku-ngaku gitu ya, ngaku-ngaku bilang saya bisa, ya udah coba. Coba sekarang buka aplikasi, kemudian lakukan apa yang kamu bilang gitu. Misalnya itu di simulasi. Kemudian ada drug test gitu ya, tes tes kesehatan juga nih, pecandu atau enggak. Kemudian tes kejujuran sama handwriting analysis. Ini salah satu instrumen seleksi. Kalau kalian pernah tahu itu tanda tangan seseorang itu mencerminkan orang itu bagaimana gitu katanya. Tapi saya nggak tahu ya. Katanya saya pernah baca tanda tangan tuh kalau misalnya dia tegas, seperti apa karakteristik orangnya. Biasanya dia mungkin cenderung apa, introvert atau apa. Kalau misalnya halus garis tangannya, nah itu yang hal-hal yang bisa dianalisis dari garis tangan. Jadi dari tulis tangan, bukan garis tangan. Nah, untuk tugas kali ini, jadi tugasnya yang kemarin yang sebelumnya videonya sudah saya kasih tugas, yang sekarang juga saya kasih tugas lagi. Jadi artinya ada dua tugas untuk untuk kelas RPL dan tiga tugas yang belum yang harus dikumpulkan oleh kelas reguler. Nah, untuk tugasnya ini masih berkelompok ya. Apa namanya, berdasarkan kantor pekerjaan konsultan konstruksi yang sudah didapatkan masing-masing kelompok, susunlah rencana rekrutmen dan seleksi untuk proyek sesuai TOR masing-masing kelompok. Kemudian strategi rekrutmen yang digunakan. Jadi kalian silakan mencari term of reference atau KAK atau eh, kerangka acuan kerja pekerjaan konsultan konstruksi. Silakan dicari di internet. Kemudian kalian cari rencana rekrutmen dan seleksi untuk proyek sesuai TOR masing-masing. Nah, dari sana strategi rekrutmennya seperti apa. Nah, ini nanti silakan dibuat kemudian dikumpulkan pada e-learning. Nanti saya akan bukakan linknya, dikumpulkan maksimal di hari Selasa minggu depan. Ini sekarang tanggal berapa ya? Hari ini tanggal wait, 29. Dikumpulkan itu maksimal di tanggal Oktober, November, tanggal 5 November untuk tugas ini dan tugas yang sebelumnya. Ya, jadi jika ada permasalahan itu nanti bisa diskusikan by WA. Jadi nanti saya akan share apa namanya, linknya
Jadi linknya nanti akan saya buka di e-learning. Silakan nanti dikumpulkan di e-learning tugasnya. Oke, untuk materi ini sebenarnya ada lanjutannya lagi, tapi saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu secara online atau secara luring. Kalau enggak, mungkin saya akan kasih video lagi jika memang saya ada penugasan. Oke, kalau begitu terima kasih. Silakan dikerjakan tugasnya.